Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D. Kita masuk ke bab 3, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kalian harus mempersiapkan buku agama Islam kalian dibuka di bab 3 di halaman 22. Nah, selanjutnya kita lihat dahulu peta konsep berikut ini. Peta konsep ini dapat kalian lihat di halaman 22 buku agama kalian. Nah, di sini materi yang pertama itu bab 3 itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Lalu yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas dengan fasih dan benar beserta artinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Lalu yang ketiga, mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di sekitar tempat tinggal. Nah, lanjut ya, kita ke bagian yang pertama. Nah, jika kamu memikirkan alam semesta dengan pengetahuanmu, apa yang kamu temukan? Nah, ayo nak, coba tanya. Jika kamu memikirkan alam semesta ini, dengan pengetahuan kamu, apa yang kamu dapat temukan di alam semesta ini? Pasti banyak ya. Mungkin kalian bisa berpikir, oh di alam semesta ini saya bisa melihat gunung, bisa menemukan pantai atau laut, atau juga bisa melihat ada air hujan, adanya siang dan malam, ada juga pohon-pohon, banyak hewan, dan masih banyak lagi. Nah, itu semua merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini selanjutnya. Nah, berikut adalah contoh-contoh alam semesta. Nah, seperti ada yang terdapat di buku, kalian bisa lihat di halaman 22. Nah, lihat di sini. Jadi, alam semesta itu misalkan seperti langit ditinggikan, bumi dihamparkan, ibaratnya seperti permadani dihamparkan secara luas. Lalu ada bintang-bintang yang ketika di malam hari itu berkelap-kelip seperti lampu yang cahayanya sangat terang, seperti lampu di rumah kita. Kan itu cahayanya sangat terang, sama seperti bintang-bintang di langit, itu cahayanya sangat terang. Justru lebih terang lagi bintang-bintang tersebut dibandingkan lampu kita. Ketika kita lihat di malam hari, ketika kita lihat di teras rumah kita, di atas langit, kita dapat melihat bintang-bintang itu berkelap-kelip seperti lampu. Lalu kita juga dapat melihat dapat melihat berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan dipelihara untuk kepentingan manusia. Nah, jenis tumbuhan ini dapat kita lihat, misalkan di halaman rumah kita, di pekarangan rumah kita, ada berbagai macam jenis tumbuhan. Lalu, kita bisa juga melihat hewan, misalkan hewan-hewan seperti apa yang dipelihara untuk kepentingan manusia. Misalkan ada hewan ayam, ada sapi, ada kambing, dan masih banyak lagi. Atau juga hewan-hewan kesayangan, seperti misalkan kalian mungkin ada yang memelihara kucing, ada yang memelihara kelinci, atau ada yang memelihara hamster. Nah, itu merupakan hewan-hewan kesayangan kalian untuk dipelihara. Nah, kalau hewan untuk kepentingan manusia, misalkan tadi yang disebutkan, dagingnya bisa dimanfaatkan seperti ayam, sapi, atau kambing. Nah, itu semua adalah alam semesta yang bisa kalian pikirkan yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini. Nah, alam semesta ini terjadi akibat dari siapa? Semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut kita ke bagian yang A. Nah, di bagian A ini kita belajar membaca surat Al-Ikhlas dengan fasih dan benar beserta artinya. Kalian bisa membacanya di halaman 23. Nah, lihat di sini.
Cobalah kamu membaca surat Al-Ikhlas dengan fasih dan benar beserta artinya. Perhatikan dan lafalkanlah surat Al-Ikhlas berikut ini. Kalian bisa membaca surat Al-Ikhlas ini nanti ketika di rumah. Kalian jika ingin membaca dengan fasih dan benar, berlatihlah kepada guru ngaji atau pembimbing kamu di rumah, bisa orang tua kamu atau guru ngaji kalian di rumah. Nah, kita baca sama-sama surat Al-Ikhlas berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, ini ayat yang pertama. Artinya adalah katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Lalu ayat yang kedua, Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lalu di ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Lalu ayat yang keempat, walam yakul lahu fukuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Shadaqallahul azim. Nah, kalian bisa menghafal surat Al-Ikhlas ini di rumah beserta artinya, dibaca dan dipahami dengan fasih dan benar. Kalian bisa meminta bantuan kepada guru ngaji kalian atau orang tua kalian atau pembimbing kalian di rumah. Nah, lanjut kita ke bagian yang kedua. Nah, kita lanjut ke bagian B, Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Nah, di sini jelaskan bahwa Allah lah yang pertama ada sebelum segala sesuatu ada dan akan tetap kekal setelah segala sesuatu musnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan dan kehendaknya menciptakan alam semesta ini dalam 6 periode atau 6 masa seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 7 sebagai berikut. Kalian bisa membukanya di halaman 24. Di sini ada Al-Quran surat Hud ayat 7. Nah, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyakum ahsanu 'amalan. Shadaqallahul azim. Artinya adalah, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, di sini sudah dijelaskan. Allah itu pencipta alam semesta terdapat di Al-Quran surat Hud ayat 7. Jadi, melalui kuasa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, terjadilah alam semesta ini. Terdiri atas apa saja, Miss? Banyak, karena Allah itu menciptakan berbagai macam ciptaannya yang tanpa kita sadari dan kita menikmatinya. Seperti apa? Contohnya langit, bumi, dan seisinya, yaitu apa saja? Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada gunung-gunung, ada lautan, ada sungai, ada pantai, pohon-pohon yang banyak, tumbuhan, hewan-hewan yang bisa kita manfaatkan dagingnya atau dipelihara. Ada apalagi selain itu, selain hewan-hewan, seperti contohnya adanya siang dan malam, adanya bulan dan bintang yang dapat kita lihat di malam hari. Nah, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak dan tidak terhingga. Nah, selain ciptaan yang bisa kita lihat secara kasat mata, ada juga ciptaan Allah yang tidak terlihat oleh kasat mata kita, sesuai yang ada di buku di halaman 24. Seperti apa, Miss, contohnya? Nah, di sini ada di keterangannya, Allah itu menciptakan segala makhluk yang berbentuk maupun yang tak kasat mata, seperti ada iblis, misalkan ada malaikat, ada jin dan sebagainya. Nah, iblis itu seperti apa sih, Miss? Nah, iblis itu adalah makhluk Allah juga, ciptaan Allah, tapi tidak kasat mata, tidak terlihat oleh mata kita sebagai manusia.
Nah, iblis itu biasanya selalu membisikkan kejahatan atau keburukan ke dalam hati manusia. Nah, itu tidak terlihat oleh kita, tetapi dengan bisikan itu kita bisa melakukan hal buruk. Nah, contohnya seperti ada malaikat. Nah, malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang adalah malaikat-malaikat perantara Allah. Contohnya, misalkan jika kalian melakukan kejahatan atau kebaikan, nah kalian dicatat oleh malaikat. Malaikat itu seperti sekretarisnya Allah, mencatat amal baik atau amal buruk di dunia, amal-amal manusia. Dan malaikat itu sangat banyak pokoknya dan tak terhingga juga. Yang kita ketahui malaikat hanya sebagian, tetapi sebenarnya ada banyak. Lalu ada juga jin dan sejenisnya. Nah, jin itu ada jin yang kafir, ada juga jin Islam. Nah, jin yang kafir itu dia tidak mau menyembah Allah. Nah, kalau jin Islam itu adalah dia jin yang menyembah Allah, yang beribadah, yang sholat, mengerjakan perintah-perintah Allah. Nah, itu adalah jin Islam. Tapi iblis, malaikat, jin dan sejenisnya itu tidak dapat kita lihat, karena Allah menciptakan di dunia ini ada yang bisa terlihat oleh mata manusia dan ada pula yang tidak terlihat oleh mata manusia, seperti tadi yang sudah Miss jelaskan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatur pergantian siang dan malam serta peredaran bumi, seperti adanya bulan dan matahari, serta manusia itu dapat menyaksikannya, menyaksikan keteraturan, menyaksikan keserasian alam ciptaan Allah. Nah, oleh karena itu seharusnya kita sebagai manusia berpikir tentang keagungan, kebesaran, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir seperti apa? Berpikir bagaimana langit kok bisa ditinggikan tanpa adanya tiang, dan bagaimana bumi dibentangkan, dan bagaimana pula gunung-gunung itu bisa ditegakkan, dan bagaimana sungai dan laut itu tidak ada kering-keringnya, dan bagaimana pula panorama keindahan alam dijadikan serta bagaimana panorama keindahan alam itu, dan bagaimana juga keanekaragaman flora dan fauna tanpa ada yang sama. Nah, kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah juga, ketika kita mengetahui Allah menciptakan alam semesta, ini adalah suatu keagungan dan kebesaran Allah. Dengan cara apa kita bersyukurnya? Nah, ketika kita sudah bersyukur dengan ciptaan Allah, kita harus selalu taat dan patuh, karena adalah bukti yang harus dilakukan sebagai makhluk yang telah menempati alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut yang ketiga, mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Nah, seperti apa Miss ciptaan Allah yang ada di sekitar tempat tinggal kita? Nah, ada banyak, seperti tadi yang sudah Miss jelaskan, ada hewan, ada tumbuhan, kita bisa melihat langit, awan, adanya turun hujan, adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang, serta berbagai macam lainnya. Nah, contohnya di sini, coba kamu perhatikan alam di sekitarmu. Nah, lihat di sini, tebak di sini gambar apa? Nah, benar, di sini ada gambar bulan dan ada gambar bintang. Ini terjadi ketika malam hari atau siang hari. Oke, good, benar. Ini terjadi bintang dan bulan itu terjadi pada malam hari. Ini merupakan ciptaan Allah yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Nah, di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan langit terdiri dari gugusan-gugusan bintang dan bulan yang bercahaya dan matahari sebagai pelita. Di antara anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita nikmati dan syukuri adalah diciptakannya galaksi-galaksi yang menjaga kestabilan alam sampai pada batas waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain bintang dan bulan, apalagi coba yang dapat kalian amati di sekitar tempat tinggal kalian? Kalian bisa membacanya di halaman 25. Kalian bisa baca dan memahaminya. Contohnya di sini, ketika pada pagi hari kita merasakan sejuknya udara di pagi hari. Karena apa? Dengan hembusan udara pagi yang sejuk, kita dapat menghirup udara itu, bisa menghirup udara yang sejuk, yang segar.
Dan itu merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dan udara tersebut walaupun tidak terlihat merupakan ciptaan Allah. Ketika pagi hari dengan hembusan angin dan udara yang sejuk kita dapat menghirupnya dengan segar. Lalu setelah itu ada matahari. Matahari itu yang bersembunyi di balik gunung mulai menampakkan sinarnya ketika pagi hari secara perlahan-lahan. Nah, dengan sinarnya itu wujudnya menjadikan alam ini tampak terang. Nah, itu matahari muncul ketika pagi hari. Nah, setelah matahari tenggelam, lalu terjadilah apa? Terjadilah malam hari. Nah, ketika malam hari terjadi, timbullah ada bulan dan bintang-bintang bertebaran di atas langit. Nah, itulah contoh mengamati ciptaan Allah yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Nah, next, lanjut. Nah, kesimpulan pada materi ini kalian bisa lihat di halaman 27. Jadi, kesimpulan pada bab 3 ini adalah yang pertama, melalui kuasa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, diciptakanlah alam semesta ini. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatur pergantian siang dan malam serta peredaran bumi, bulan, bintang, dan matahari sehingga sistem tata surya ini berjalan dengan teratur. Lalu yang ketiga, sebagai orang yang beriman, kita harus merenungkan tentang keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta segala sesuatu atau apa saja yang diciptakannya. Nah, setelah kita belajar, jangan lupa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.